Halo, selamat hari Minggu sahabat kasih. Kembali lagi dengan saya Sati di Renungan Kasih. Nah, di minggu ini kita masih mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes. Nah, oleh karena itu kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, sehingga kami masih diperbolehkan untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga dengan siraman sabda-Mu hari ini kami mampu untuk mewartakannya kepada saudara-saudara kami yang lain. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, udah siap ya sahabat kasih? Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sesungguhnya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya semua mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, sahabat kasih, sangat menarik sekali ya di sabda Tuhan kali ini. Nah, di sini dikatakan bahwa, atau kita garis bawahi bersama ya, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Nah, terus kemudian di sini juga dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Sangat jelas sekali ya di ayat ini. Ketika kita menuruti firman Tuhan,
kita sudah sama saja mengasihi Tuhan. Dengan demikian, ketika kita menuruti firman Tuhan, kan kita mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan sendiri tentunya seringkali mengajarkan kepada kita hal-hal kebaikan, di mana beberapa Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, mengampuni, terus memberi, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita bisa mengamalkan atau melaksanakan yang Tuhan ajarkan kepada kita tersebut, secara otomatis kita juga mengasihi Tuhan. Nah, tentu saja mengikut Tuhan Yesus itu tidaklah mudah. Pernah toh kita mendengar dalam kitab suci yang mengatakan bahwa tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Nah, sangat berat sekali kata-kata tersebut. Tentu saja kita sebagai manusia biasa, kita tidak akan mampu. Wong kita ditampar pipi kanan kok malah suruh memberikan pipi kiri, itu bagaimana? Nah, tapi di sini kalau kita bisa memaknainya bahwa ketika orang lain menyakiti kita, kita tidak boleh membalasnya. Dan bahkan ketika orang mencemooh kita, kita mempersilahkan orang tersebut untuk sepuasnya mencemooh kita gitu. Nah, itu tentunya bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi tentu saja jikalau kita bisa menjalankan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu hal-hal kebaikan, atau melaksanakan 10 perintah Allah, melaksanakan 5 perintah gereja, menjauhi larangan-larangan Tuhan, itu sudah suatu hal yang luar biasa. Tentunya kita sudah memuliakan Tuhan. Tapi saya yakin saya dan sahabat sekalian semua tidak ada yang luput dari dosa, yang luput dari kesalahan, karena manusia sendiri itu pada hakikatnya memang lemah. Manusia itu gampang tergoda. Nah, akan tetapi di sini Tuhan Yesus mengajak kita untuk bersama-sama kembali ke jalan yang benar, kembali untuk melaksanakan firman Tuhan, mewartakan Injil Tuhan, seperti itu. Wah, Mbak Sati itu ngomongnya kayak enak banget, kayak nggak punya dosa. Jangan salah, dosa saya banyak tentunya. Nah, tapi dengan dosa saya yang banyak ini, tentu saja kan saya nggak mau masuk neraka ya. Nah, jadi istilahnya mari kita sama-sama untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari dosa, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan sabda-sabda Tuhan. Apa yang sabda Tuhan yang kita terima, kita laksanakan. Seperti pada hari ini kita mendapatkan sabda dari Tuhan bahwa kita harus mengasihi, karena dengan mengasihi sama saja kita mengasihi Tuhan. Nah, tentu saja dengan itu kita harus mengasihi sesama kita dengan berbagai wujud hal-hal seperti memaafkan, bersikap lemah lembut, saling memberi, tidak saling menyakiti, membuat orang lain nyaman kepada kita,
dan masih banyak hal lain lagi. Nah, pokoknya saya dan sahabat-sahabat kasih semuanya, mari kita bangkit kembali untuk bersama-sama teguh dalam firman, teguh dalam pelayanan, teguh dalam pewartaan, teguh dalam mewartakan kasih kepada semua orang, tidak pandang bulu kepada siapapun. Pasti jikalau kita dapat melaksanakan tersebut, kita tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi di dunia ini atau negara ini tentunya akan terasa damai dengan kasih yang kita sebarkan kepada sesama kalau kita semua bersama-sama berani untuk mewartakan kasih tersebut. Nah, sekian dulu sharing dari saya. Nanti kalau sahabat-sahabat kasih masih pengen sharing atau mau berkomentar, memberikan masukan, bisa lewat kolom komentar atau bisa chat pribadi ke saya gitu ya. Nah, oke, waktunya sekarang untuk kita tutup renungan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Karena kalau tidak berdoa tentu saja tidak afdol ya. Rasa-rasanya berkat Tuhan tuh kurang mengena. Gitu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sehingga kami diperbolehkan untuk mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Semoga dengan sabda-Mu hari ini kami mampu mengamalkan dan mewartakan sabda-Mu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tempat kami tinggal dan dimanapun kami berada. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Selamat hari Minggu, berkah dalam. Semoga sahabat kasih semua diberikan kesehatan. Berkat Tuhan beserta kita.